Cara Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita, awali dengan kasih dan setia. Wah Romo, saya harus pilih A atau pilih B Romo. Coba, apakah di antara pilihan itu Anda bisa mengalami kasih setia Tuhan? Yang kedua, Anda bisa bersyukur atas kasih karunia itu, kasih setia itu. Yang ketiga, mendorong Anda juga untuk melakukan, menghidupi kasih dan kesetiaan. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-161 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya, meskipun saya sibuk, misalnya kalau saya lagi nunggu sesuatu gitu ya, saya sering tuh buka-buka kolom komen. Terima kasih Anda selalu rutin kasih like. Saya bisa lihat itu siapa yang suka ngasih like dan juga kasih komen. Terima kasih. Dari komen-komen Anda, saya bisa sadar, saya bisa tahu bahwa sudah begitu banyak penonton Bible Learning yang hidupnya punya kekuatan lagi, semangat lagi, merasa damai dalam hidupnya setelah beralaskan firman Tuhan. Ketika hidupnya sudah didasarkan pada firman Tuhan yang dia baca setiap hari, terima kasih. Ada jalan keluar, ada rezeki, ada pemulihan, ada kesembuhan. Saya kalau baca itu tuh saya cuma bisa bersyukur, dan bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Anda juga kalau hidup Anda sudah ada titik terang, kalau hidup Anda sudah keluar dari masalah-masalah Anda, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terpaksa saya ingetin ini karena manusia seringkali lupa. Ketika minta aja berbulan-bulan, berkali-kali dengan air mata dan segala macam yang dilakukan. Tapi begitu Tuhan kasih jawaban, makasih Tuhan, selesai. Kemudian juga saya melihat ada penonton Bible Learning meskipun masalahnya masih ada, tapi punya kekuatan untuk menjalani, punya semangat, punya harapan, optimis karena Tuhan selalu menyertai. Tapi saya juga membaca ada penonton Bible Learning kayaknya Romo jalan di tempat. Kesini mentok, kesana mentok, kemana-mana mentok. Mau diem juga udah mentok Romo. Lelah rasanya dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudaraku terkasih, jangan menyerah. Temukanlah jalan keluar yang dikirim oleh Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita meminta ini dan itu pada Tuhan, apakah kita berani bertanya, apakah diri kita pantas menerima karunia itu? Karena seringkali manusia yang seringkali lupa dengan kebaikan Tuhan, seringkali manusia juga egoisnya juga nggak kira-kira. Wah, minta ini, minta itu sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan minta sesuatu dari diri kita, entar dulu. Yang Tuhan minta apa misalnya? Hendaklah kamu kudus, seperti aku kudus adanya. Itu permintaan Tuhan kepada umat Israel. Kamu akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Aku akan membimbing setiap jalanmu. Aku akan menyertai. Ya orang taunya janji-janji Tuhan doang. Tapi ketika diminta untuk hidup kudus, Romo, boro-boro saya kudus Romo, boro-boro saya suci Romo, masih bergumul dengan dosa yang lama-lama juga Romo. Masih bergulat dengan kelemahan-kelemahan, noda-noda dosa. Bukannya makin berumur, makin dikurangin, makin ditambah-tambahin Romo. Tapi Romo, siapa sih Romo yang hidupnya itu sudah suci? Siapa sih hidupnya udah kudus, udah paling bener? Kan gak ada. Ya memang saudara-saudara, dalam hidup kita selama kita hidup, gak ada orang yang sudah sungguh-sungguh suci, sungguh-sungguh kudus. Tapi bukan berarti kita juga ya udah bergelimang aja sama dosa. Minimal kita berjuang, mengusahakan kekudusan. Itu soal hasil bagaimana, biar Tuhan yang menjadi hakimnya. Bukan juga diri kita, bukan juga mulut-mulut tetangga, bukan juga para netizen. Waduh hebat, dia kudus, dia nyumbang gereja, dia ini, dia itu. Hati-hati, yang paling tahu itu diri kita. Dan juga tuh hakim yang di atas.
apakah aku sudah berusaha, sudah berjuang dalam hidupku di jalan Tuhan ini? Baru aku bisa dengan yakin, penuh harapan, penuh kepercayaan diri, meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada video kali ini saya mau memperkenalkan kepada Anda ada satu kata dalam kitab suci yang itu sering kali kita baca sebetulnya, tapi nggak sadar. Ternyata kata itu adalah harapan atau permohonan doa-doa kita. Kata apa, Romo? Bahasa Ibraninya derek, bahasa Yunaninya hodos. Anda yang kalau akrab dengan kitab suci bahasa Yunani, bahasa Ibrani pasti tahu derek dan hodos. Itu bahasa Indonesianya jalan. Bahasa Inggrisnya the way. Kalau bahasa Latinnya, bahasa Italinya strada. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang pengikut Kristus seringkali juga disebut, selain disebut sebagai Kristen, tapi juga jalan Tuhan. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk hidup di jalan Tuhan. Kata jalan ini bukan sekedar harafiah belaka, tetapi penuh dengan simbolisme. Karena satu misalnya, hidup disadari sebagai sebuah perjalanan. Ya enggak? Perjalanan kita di dunia ini sedang berjalan, mencari jalan, sedang mendekat pada tujuan, yaitu kebersatuan kita dengan Bapa. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kata jalan ini kalau dilihat sebagai simbolisme atau metafora perlambangan, itu luar biasa. Kita jadi sadar, kita disadarkan oleh firman Tuhan, sudah seberapa jauh kita berjalan? Apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar? Atau apakah kita masih punya bekal yang cukup, tenaga yang cukup, kaki yang kuat, kehendak yang teguh untuk bisa meneruskan perjalanan kita? Kalau hidup adalah sebuah perjalanan. Siapa di sini yang kalau olahraganya pilih lari atau pilih jalan? Coba tulis di kolom komen. Romo, saya lari, Romo, lebih bakar kalori. Romo, saya udah 40 ke atas, Romo, umurnya. Kalau lari cenat-cenut, Romo, saya jalan aja, Romo. Anda tim lari atau tim jalan? Saudara-saudara, mau jalan kaki, mau lari, yang penting kita bergerak, mendekat. Nah, ini dia penting ini. Bergerak mendekat daripada diam saja, atau yang lebih parahnya kita bergerak tapi bergerak menjauh dari tujuan. Coba Anda tanya diri Anda, saat ini dengan usaha Anda, kesibukan Anda, kesibukan Anda, pelayanan Anda, pikiran-pikiran Anda, masalah-masalah Anda sedang mendekat atau sedang menjauh dari Tuhan? Atau sebetulnya ya, fisiknya sih mendekat. Seolah-olah dari luar tuh kelihatannya mendekat, tapi hatinya sedang menjauh. Bener nggak? Romo, lu malu lagi, Romo. Iya, Romo lagi punya masalah nih. Lagi berdoa, sering ke gereja, Romo. Tapi makin kesini kayaknya rasa percaya sama Tuhan makin berkurang. Hati-hati dengan Sang Hakim Agung. Nah, saya mau memperlihatkan kepada Anda Mazmur bab 25. Di situ digunakan banyak sekali kata jalan. Yuk kita baca yuk. Bagaimana pemazmur dalam Mazmur tanggapan mengungkapkan begini. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Kalau Anda pernah melihat ada sebuah taman di Eropa, di Inggris itu yang seperti lorong-lorong begitu, di mana orang masuk ke dalamnya lalu berusaha untuk mencari keluar atau jalan keluar. Seringkali saudara-saudara, karena mirip-mirip, karena bingung, nggak ada petunjuk-petunjuk, nggak ada cahaya yang mencukupi, sehingga orang, ya jalan yang mana? Buntu lagi. Atau paling gampang Anda masuk ke rumah kaca di dunia fantasi. Sana kirain jalan yang benar, ternyata mentok kejedot kaca. Ternyata ke sana mentok lagi. Mungkin ya,
menit-menit pertama mungkin menyenangkan, apalagi kalau masih kita lihat ada orang-orang, kita bisa ketawa-tawa gitu ya. Wah, lu syukurin misalnya. Kita masih bisa ketawa. Tapi kalau udah misalnya lebih dari 30 menit atau bahkan sudah lebih dari 1 jam, kita ada di ruangan itu dan kita tidak tahu yang mana jalan keluarnya. Kita udah nggak menemukan lagi orang-orang lain lagi. Kita langsung berpikir apakah orang lain sudah berhasil keluar atau sama dengan diri kita, tapi tersesat di bagian yang lain. Saudara-saudara, seringkali orang-orang Israel dalam area pegunungan. Jadi di Israel sana, di daerah Timur Tengah sana, banyak sekali pegunungan-pegunungan yang kiri kanan itu sama. Kan kalau di Indonesia kan, oh ada pohon kelapa, ada pohon mangga, ada pohon ini, pohon itu. Di sana itu kalau pegunungan kering kerontang, itu sama, cuma semak-semak saja. Nggak bisa ditandai itu. Maka seringkali orang tersesat karena jalannya seolah-olah sama, jalannya menipu. Bisa jadi orang cuma berputar-putar di jalan yang sama. Mereka tidak aware, tidak sadar dengan petunjuk-petunjuk. Mengulang-ulang. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Bergerak sih seolah-olah Romo, tapi ya udah muter-muter aja di situ. Mengulangi dosa yang sama, bertobat, berdosa, bertobat, kumat. Nggak mendekat pada Tuhan. Nah, maka dari itu si pemazmur mengatakan, ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Tunjukkan Tuhan. Kalau aku sendiri yang menemukan, mungkin gak bisa. Tunjukkan Tuhan. Jadi dia minta ini. Karena apa? Dia sadar hidupnya sedang tersesat. Dia sedang mengalami jalan buntu. Dia sedang gak tahu jalan mana. Dan dia sudah lelah. Ketika kegagalannya sudah gak lucu lagi. Ketika ketidakberhasilannya sudah tidak bisa ditertawakan lagi seperti di awal-awal gagal. Maka dia berkata begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Jadi di sini ada kata jalan, ada kata lorong. Bedanya saudara-saudara apa sih? Kata jalan dan lorong bedanya apa? Kalau jalan, itu ada jalannya, tapi kiri kanannya lapang, ada jalan gitu ya. Tapi kalau lorong saudara-saudara, kiri kanannya itu entah tebing, entah tembok, entah pembatas-pembatas. Jadi di sini ya, kata jalan lebih kelihatan jalannya, ya bisalah kita lihat gitu ya, yang mana. Tapi kalau udah lorong saudara-saudara, bingung. Kita kayak terjebak begitu, semuanya sama. Kiri kanan itu pokoknya cuma ada jalan, tapi ada pembatas-pembatasnya. Jadi di sini, di saat jalan kita terang benderang, ataupun ketika di saat jalan kita tidak jelas lagi, itu yang diminta oleh si pemazmur. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Saudara-saudara, lagi-lagi kata jalan diulang-ulang banyak sekali ini dalam Mazmur bab 25 ini. Dia minta, Tuhan bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ada begitu banyak jalan, ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak seolah-olah menjadi jalan keluar. Tapi nggak semuanya menjamin ke jalan yang benar. Maka yang diminta si pemazmur kepada Tuhan adalah, Tuhan bawalah aku di jalan kebenaran-Mu. Jalan yang aku yakin aku tidak tersesat. Aku yakin aku bisa melewati semuanya ini. Dan dikatakan, ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Si pemazmur bukan cuma minta, Tuhan, aku tersesat nih Tuhan, tolong Tuhan, tuntun Tuhan, tolong Tuhan, bawa aku keluar. Enggak, dia minta apa? Ajarlah aku. Si pemazmur mau berjalan, tapi dia bukan cuma berjalan biasa, dia mau belajar di situ. Supaya apa? Nanti kalau ke depan ketemu masalah yang sama, atau bahkan masalah yang lebih berat, dia sudah jauh lebih pintar dalam memilih. Itulah peran atau fungsi dari pengalaman-pengalaman hidup kita sebelum-sebelumnya bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah menolong saya di masalah yang A, B, C. Sekarang saya sedang menghadapi masalah yang Z ini. Tuhan, aku belajar Tuhan. Dulu aku
serba kekurangan, dulu aku bingung, dulu aku mudah tersesat, tapi Engkau menolong, aku belajar bagaimana cara Engkau menyelamatkan aku. Maka sekarang meskipun ada masalah X, Y, Z, caranya sama, yaitu cara Tuhan sendiri. Karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Karena dia percaya, aku belajar pada Allah yang menyelamatkan aku. Bukan Allah yang menyesatkan, bukan Allah yang menuntun aku ke lembah-lembah kenistaan, ke jalan buntu kehidupanku. Itu cakep banget. Nah, dikatakan nih, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saudara-saudara yang terkasih, ini luar biasa, karena seringkali kita tersesat dalam keruwetan doa-doa kita. Karena doa-doa kita ketumpuk-tumpuk harapan yang sejati, ketumpuk-tumpuk oleh keinginan, waktu, oleh tenaga yang habis, oleh sakit penyakit, oleh kebutuhan-kebutuhan habis. Maka si pemazmur minta Tuhan akan menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Mungkin kita sedang sesat bukan karena sesat, misalnya sesat dalam ajaran agama gitu ya, tapi ada juga, tapi sesat nggak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Tapi Tuhan akan menunjukkan sebab ia baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Saudara-saudara, Tuhan menuntut dua hal di sini, yaitu rendah hati dan bersahaja. Itu sama-sama tuh sinonim ya. Kata-katanya sama, rendah hati dan bersahaja. Tidak sombong, tidak mau cari jalannya sendiri, mau mendengarkan, mau tunduk, mau taat. Itu yang diminta. Karena seringkali yang membuat kita tersesat adalah diri kita sendiri. Tuhannya udah menunjukkan nih jalan yang harus kutempuh. Tapi kita mau suka cari jalannya sendiri. Maka ya tersesatlah. Kalau udah tersesat, teriak-teriak, nangis-nangis, nyala-nyalain Tuhan. Dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Waduh, si pemazmur sadar, cara Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita awali dengan kasih dan setia. Maka saudara-saudara, kalau Anda bingung ya, wah Romo, saya harus pilih A atau pilih B Romo. Coba, apakah di antara pilihan itu Anda bisa mengalami kasih setia Tuhan? Yang kedua, Anda bisa bersyukur atas kasih karunia itu, kasih setia itu. Yang ketiga, mendorong Anda juga untuk melakukan, menghidupi kasih dan kesetiaan. Seperti yang Allah telah contohkan kepada kita. Lalu, yang kedua, segala jalan Tuhan adalah kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Apakah jalan yang mau Anda pilih ini membawa Anda untuk hidup benar? Tidak tipu-tipu, tidak bohong-bohong, tidak memanipulasi, tidak bermain drama, tidak munafik. Itu sebuah petunjuk, saudara-saudara. Jadi sampai di ayat ini sudah ada 4 yang diungkap, saudara-saudara. Apa saja supaya nggak lupa. Tadi, rendah hati, bersahaja. Yang kedua, penuh kasih setia, dan juga berpegang pada kebenaran. 4 itu. Nah, coba Anda pikir-pikir deh. Ya Romo, itulah petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Rambu-rambu dari Tuhan. Kalau memang ada seperti itu, ambil saudara-saudara. Disitulah cara Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Nah, dilanjutkan seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya. Ia memberitahukan kepada mereka. 4 tadi ditutup dengan sebuah sikap yang harus ada dalam diri kita. Yang kelima adalah sikap takut akan Tuhan. Orang boleh aja kaya, orang boleh aja punya jabatan, orang boleh punya segala macam harta benda di dunia ini sebagai berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi semua akan sia-sia kalau seseorang tidak punya rasa takut pada Tuhan. Dia tidak menyadari Tuhan itu begitu maha kuasa. Tuhan itu bisa membalikkan dengan mudahnya jalan hidup kita dari kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. Dari hebat sampai jatuh, jatuh jadi hebat lagi. Tuhan itu sangat mudah. Itulah orang-orang Israel mengungkapkan betapa takutnya mereka akan Tuhan. Karena apa? Tuhan maha kuasa. Kita itu bukan siapa-siapa.
Tapi seringkali manusia nggak ada takutnya. Ini dia. Sampai Tuhan aja nggak ditakuti. Korupsi jalan terus, selingkuh jalan terus, nafsu-nafsu duniawi jalan terus. Seolah-olah Tuhan itu ya udahlah gampang lah. Nanti tinggal collected, nanti tinggal ngaku dosa. Menyalahgunakan kemurahan dan pengampunan Tuhan itu namanya. Firman Tuhan itu betul-betul menarik orang-orang yang memang punya hati terbuka pada kebenaran firman. Saudara-saudara, bagaimana dengan diri Anda? Semoga Tuhan buka jalan. I know the Lord will make a way for me. And also for you juga. Untuk kita semua, Tuhan pasti buka jalan. Katakan amin saudara-saudara. Ketik di kolom komen, Tuhan pasti buka jalan. Salam damai sejahtera, saya harus ngantor lagi. Terima kasih, Tuhan berkati.